Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak semua. Ini sudah masuk semua atau belum? Coba saya absen dulu ya. Saifullah Ismail hadir. Ahmed Baskara, Ilham Basir, Nafia, Fadia. Terima kasih semuanya masih dalam keadaan online, tetapi kalian harus tetap semangat. Kalau kemana-mana harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, langsung saja untuk hari ini kita akan belajar tentang alur pemrograman pada komputer. Selanjutnya silahkan kalian buka quizzes.com, kemudian masukkan kode quizesnya terlebih dahulu. 6, oke, udah semuanya ya? Sudah. Ya, kita hari ini akan belajar tentang alur pemrograman pada komputer. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.1 menerapkan alur logika pemrograman pada komputer. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu setelah mendapatkan materi tentang alur logika pemrograman komputer, peserta didik secara mandiri dapat menjelaskan konsep dan struktur algoritma dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video suatu alur pembuatan produk, kalian diharapkan dapat menggambarkan alur logika pemrograman ke dalam bentuk flowchart. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 komponen yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum masuk ke pembelajarannya, silahkan kalian buka browser kalian, terus ketikkan mentimeter.com. Kemudian masukkan kode ini ya. Nah, kalau sudah, Ibu mau tanya, kalau misalkan kalian saya suruh membuat donat, tapi kalian itu tidak tahu resep donat itu apa, terus kemudian cara membuatnya itu gimana, itu kalian melakukan apa agar bisa membuat donat tersebut? Jawab. Terus apa lagi? Ini yang jawab cuma 2 orang aja, yang lain kemana? Proses. Mencari how to make donut in YouTube. Oke. Nah, apa yang kalian sampaikan tadi itu semuanya benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian sudah searching Google, sudah melihat YouTube, apa yang kalian amati pada YouTube yang kalian lihat itu? Yang pertama itu apa? Bahan-bahan, penyiapan bahan-bahan. Ya, kemudian setelah itu Langkah mengelola bahan. Langkah mengelola bahan, dan yang terakhir adalah membuat hasilnya ya. Eksekusi lah. Itu sama halnya dengan alur pemrograman pada komputer. Nah, alur pemrograman pada komputer itu ada 3. Yang pertama itu algoritma atau input. Yang kedua itu ada pemrograman atau prosesnya. Dan yang terakhir adalah program atau outputnya. Nah, algoritma itu sendiri apa? Nah, algoritma merupakan sekumpulan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika langkah itu diikuti, haruslah berakhir dengan suatu jawaban. Jadi, intinya adalah algoritma itu adalah langkah-langkah yang logis yang menghasilkan suatu kebenaran. Terus selanjutnya, untuk membuat algoritma itu ada struktur dasarnya. Yang pertama itu ada nama atau judulnya. Nah, jadi kalau kalian tadi mencari tutorial membuat donat gitu kan pasti ada judulnya ya. Kalian searchingnya adalah cara tutorial membuat donat. Kemudian ada bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini apa? Merupakan tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Kemudian, kalau yang bagian deskripsi adalah bagian yang menjelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan suatu output. Paham ya sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya coba ini Saifullah Ismail juga. Coba tentukan bagian struktur dasar algoritma berikut. Ini di sini ada resep dalgona coffee. Coba tunjukkan sama Ibu mana judulnya, mana bagian deklarasi, dan mana bagian deskripsinya. Yang judul yang resep dalgona coffee. Ya. Yang deklarasi bagian penyebutan bahan-bahan. Yang deskripsi bagian cara membuat. Oke. Nah, beri aplaus dulu teman-teman.
Ini tadi ya jawabannya, bagian judulnya ada Dalgona Coffee, kemudian bahan-bahannya merupakan deklarasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mempresentasikan algoritma itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan bahasa deskriptif, itu seperti contoh sebelumnya, resep Dalgona Coffee itu menggunakan bahasa deskriptif. Kemudian yang kedua ada menggunakan flowchart yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Dan yang ketiga ada pseudocode. Nah, kita di sini akan belajar tentang algoritma, deskriptif, dan flowchart. Nah, jadi algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif itu adalah bahasa deskriptif atau bahasa sehari-hari sering digunakan dalam membuat sebuah algoritma. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan beberapa urutan langkah yang logis untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Kemudian untuk yang flowchart itu merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Untuk lebih jelasnya langsung ke contohnya aja. Nah, sebelum ke contohnya, di sini ada simbol-simbol flowchart yang harus kalian pahami dan harus hafal ya. Yang pertama itu ada ellipse. Terminal itu menunjukkan awal dan akhir suatu program. Kemudian ada sejar genjang, itu menunjukkan input atau outputnya. Nah, kemudian ada persegi, itu menunjukkan proses. Kemudian belah ketupat menunjukkan kondisi atau condition. Kemudian segi 6 adalah variabel atau nilai awal atau konstanta. Lingkaran penghubung untuk halaman yang sama. Arahnya itu menggunakan garis alur. Oke, setelah itu flowchart sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada flowchart sekuensial. Flowchart sekuensial itu merupakan flowchart yang runtut, jadi tidak ada seleksi di dalam programnya ataupun perulangan seperti yang ini, ada contohnya di sini ya. Kemudian yang kedua ada flowchart seleksi, yaitu nanti ada proses division-nya di sini, simbol belah ketupat di sini menunjukkan suatu kondisi. Di sini nanti akan ada pengambilan keputusan benar atau salah. Terus kalau yang ketiga yaitu perulangan atau looping, itu akan programnya berulang sampai batas waktu yang ditentukan. Gitu ya, paham ya? Ya, Bu. Coba saya tanya dulu sama Ahmed coba. Di flowchart seleksi itu bagian mana yang menunjukkan suatu kondisi pengambilan keputusan? Sejar genjang. Sejar genjang? Serius? Serius. Salah ya. Yang benar itu adalah di bagian ini, bagian belah ketupatnya. Kalau sejar genjang itu menunjukkan input atau outputnya. Betul. Nah, coba anak-anak semuanya, tolong dilihat video yang akan saya putarkan di sini ya. Diamati dulu. Ya. Coba saya minta Navia, tolong dari video yang Ibu perlihatkan tadi, kamu buatkan alur ininya, alur pemrogramannya menggunakan bahasa deskriptif aja. Coba. Yang pertama. Ya, yang pertama. Judulnya dulu apa? Pembikinan masker hijab. Ya. Kemudian yang pertama, langkah pertama, untuk bisa masker biasa itu bisa dijadikan masker hijab. Jadi yang pertama adalah memotong dulu tali dari masker yang pas. Ya kan? Yang lainnya kalau mau bantu boleh. Coba Toyim coba. Dibantu temennya. Pertama siapkan bahan. Ya, masker lama, masker baru, dan gunting. Ya. Lalu Kemudian proses pembuatannya. Pertama ambil masker lama, gunting talinya, gunting, lalu setelah itu ditali ke masker yang dibuat masker hijab. ya. Ditali simpul, kemudian siap dipakai. Setelah itu masker yang lama digunting. Di situ terus outputnya adalah
outputnya menjadi masker hijab. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Iya. Oke, selanjutnya adalah kuis ya. Coba di kuis kalian itu silakan dikerjakan dulu. Pertama, urutan langkah logis tertentu yang tepat dan pasti untuk memecahkan suatu masalah yang dituangkan secara tertulis disebut logaritma atau algoritma. Namanya guys. Oke, benar. Lihat dulu. Yes. Oke, skor saat ini dipimpin Toyim ya. Algoritma. Beda sama logaritma ya. Kalau logaritma itu matematika. Kemudian selanjutnya bagian ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Di bagian ini dijelaskan kebutuhan untuk algoritma dapat berjalan. Istilah lainnya di sini adalah alat deteksi. Bagian ya, ternyata disusul oleh Saifullah. Yang lain kenapa guys nggak bisa jawab? Oh bisa. Oke, selanjutnya Yes. yaitu cat perulangan atau looping. Oke. Ingat ya kuisnya. Ya, siapa Sama, Bu. tadi yang salah jawab? Buat cat perulangan Iya, itu. Kak. Iya, oke. Ya. Lanjut. Mantap, mantap. Saifullah lagi. Ya, Saifullah sama Toyim kejar-kejaran ya. Iya. Kamu Empat kalah ya. sekali. Ini yang terakhir kayaknya. Untuk belah ketupat pada diagram flowchart diberi nama, maksudnya menunjukkan proses apa gitu. Iya, benar. Benar. Precision. Oh iya, pilihan. Oke, ternyata Toyim yang memenangkan ya. Selanjutnya, oke, untuk pembelajaran hari ini untuk materinya cukup. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa aja yang udah kalian ketahui tentang alur pemrograman algoritma? Coba dituliskan di Mentimeter yang tadi ya. Ini kodenya kalau ada yang belum join. Silahkan dituliskan di situ apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini, kita itu sudah belajar tentang langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disebut dengan algoritma. Kemudian, untuk alur pemrograman itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga adalah outputnya. Seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang algoritma pseudocode. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kondisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.